Sewot menantang Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, untuk mencabut SK Menteri yang salah. Kumparan menuliskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, membatalkan keputusan Presiden Jokowi yang memberhentikan Evi Novida Ginting dengan tidak hormat dari jabatan komisioner KPU. Menanggapi ini, Jokowi mengaku menghormati putusan PT-UN dan memutuskan untuk tidak mengajukan banding. Kompas juga menuliskan bahwa Presiden Jokowi batal mengajukan banding atas putusan PT-UN Jakarta yang memvonis pemerintah bersalah atas pemblokiran internet di Papua. Semua kejadian di atas cukup membuktikan bahwa di zaman Jokowi, presiden atau pemimpin tidak selalu harus menang melawan rakyat. Padahal jika presiden mau, bisa saja dia memerintahkan jajaran yudikatif untuk memenangkan dirinya. Tapi dia tidak lakukan. Bahkan untuk 2 dari 3 kasus gugatan yang dimenangkan rakyat, Presiden Jokowi benar-benar mengaku salah dengan tidak mengajukan banding dan kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan pengadilan. Atas dasar 3 kejadian di atas, saya berkata, Presiden saja mau mengakui kesalahan atas kebijakan dan keputusan yang dibuatnya. Dia seakan mengakui bahwa keputusannya telah merugikan rakyat. Dengan kesadaran tinggi Presiden pun mencabut apa yang telah diputuskannya. Tindakan Presiden Jokowi untuk tidak mengajukan banding atas putusan tingkat pertama pengadilan benar-benar sebuah langkah yang bijaksana dan membahagiakan rakyat Indonesia. Pemimpin seperti inilah yang selalu rakyat impikan, bukan memimpin yang congkak atas kepemimpinannya dan selalu harus terlihat benar. Fakta ini membuat saya ingin melihat apakah menteri-menteri di bawah Presiden Jokowi seberani atasannya. Apakah nurani para menteri sebesar nurani Jokowi? Karena itulah, pada tulisan ini, saya ingin menantang Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim, apakah Mas Menteri berani melakukan langkah yang sama yang dicontohkan Presiden Jokowi? Yaitu mencabut keputusan Menteri Pendidikan yang salah dan telah mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Kasus terkait adanya surat keputusan Menteri Pendidikan yang salah dan berakibat fatal terungkap di persidangan. Dan, saya akan menguraikan dengan menganaligokan kejadiannya. Namun, jika pihak kementerian menginginkan seluruh bukti dari apa yang akan saya uraikan, maka dapat menghubungi redaksi Sewot melalui email, redaksi@sewot.com atau melalui DM di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Atau bahkan bisa menghubungi Mas Alifur Rahman. Begini kronologinya, saat UU Yayasan lahir pada tahun 2001, Pasal 71 menyebutkan bahwa semua yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan lahir, harus mendaftarkan nama yayasannya ke Administrasi Hukum Umum, AHU, dan melakukan penyesuaian ADART-nya. Pendaftaran nama yayasan dan penyesuaian ADART ini harus dilakukan selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU Yayasan diundangkan. Namun kemudian, waktu 5 tahun ini diperpanjang hingga tanggal 26 Oktober tahun 2013 sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013. Jika hingga tanggal 26 Oktober tahun 2013, masih ada yayasan yang didirikan sebelum tahun 2001 belum melakukan penyesuaian dan tidak mendaftarkan namanya pada AHU, maka yayasan tersebut wajib dibubarkan oleh Pengadilan Negeri melalui permohonan yang diajukan oleh Kejaksaan sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum. Sementara UU Pendidikan mewajibkan semua penyelenggara lembaga pendidikan, sekolah, harus berada di bawah naungan sebuah badan hukum yang sah menurut undang-undang. Jika badan hukum yang dipilih berbentuk yayasan, maka mereka harus tunduk pada UU Yayasan. Jika yang dipilih bentuk badan hukum lain, maka harus tunduk pada UU yang mengikatnya. Sekarang, ada sebuah yayasan yang lahir pada tahun 1989, sebut saja namanya, Yayasan Pendidikan Kami, yang pada ADART-nya menyebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya yayasan ini adalah untuk mendirikan dan mengelola sekolah kami. Pada tahun 2013, pembina Yayasan Pendidikan Kami mengumumkan bahwa nama Yayasan Pendidikan Kami telah didaftarkan pada AHU dan telah melakukan penyesuaian ADART yang tertuang pada sebuah akta notaris tertanggal tanggal 26 September tahun 2013. Dan telah mendapatkan SK Menteri Pendidikan untuk izin operasional jenjang pendidikan pada tahun 2013 dan 2014. Sejak itu, sekolah kami pun tumbuh berkembang cukup lumayan pesat. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Peribahasa ini rupanya dialami pula oleh Yayasan Pendidikan Kami ini. Karena satu hal dan lain-lain, masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya, organ Yayasan Pendidikan Kami tahun 1989 tidak pernah melakukan pendaftaran nama yayasan dan tidak pernah melakukan penyesuaian. Mereka malah mendirikan yayasan baru dan menggunakan nama Yayasan Pendidikan Kami.
tapi tidak memiliki sarana dan prasaran sekolah. Sehingga ketika Kemendikbud menerbitkan SK Menteri Izin Operasional Jenjang Pendidikan pada tahun 2013 dan 2014, SK Menteri ini jatuh pada Akta Pendidikan Yayasan Pendidikan kami yang tidak memiliki sekolah. Kesalahan fatal pun berlangsung sejak SK Menteri diterbitkan pada yayasan yang tidak memiliki sarana dan prasarana sekolah. Sementara sekolah kami yang berdiri sejak tahun 1989, terus beroperasi tanpa badan hukum dan tanpa izin operasional. 1001 kali Akta Pendirian Yayasan kami tahun 2013 melakukan perubahan menyatakan bahwa Yayasan tahun 1989 adalah sama dengan Yayasan 2013, tapi tetap saja semua perubahan-perubahan itu tidak membuat sekolah kami memiliki badan hukum, karena UU Yayasan Pasal 5 melarang adanya pengalihan aset yayasan ke yayasan lain, kecuali melalui proses penggabungan yayasan yang tata caranya juga diatur oleh UU Yayasan. Temuan masyarakat ini kemudian dilaporkan kepada salah satu Direktorat Jenderal yang membawahi Sekolah AAKMI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Jakarta, namun tidak ditanggapi dengan alasan bahwa jika benar pada SK Menteri yang telah dikeluarkan ada kesalahan maka akan diperbaiki. Sayangnya, kondisi SK Menteri atas izin operasional sekolah kami tidak bisa diperbaiki kecuali dicabut. Karena sekolah yang dimaksud tidak berbadan hukum dan SK Menteri tidak dapat diberikan pada sekolah yang tidak berbadan hukum. Sementara badan hukum yang mendirikan sekolah kami pada tahun 1989, sudah harus dibubarkan. Ayo Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, demi pendidikan Indonesia, beranikan Bapak mencabut SK Menteri izin operasional yang sudah jatuh pada sekolah kami. Bersikap seperti Presiden Jokowi mencabut keputusan yang dipandang telah merugikan rakyat. Atau akan berdalih bahwa pencabutan SK Menteri ini harus atas perintah pengadilan. Atau akan pura-pura kalau laporan masyarakat ini tidak pernah terdengar. Karena jika SK Menteri ini tidak dicabut, maka sekolah kami tersebut akan terus melakukan penerimaan murid baru dan terus menerbit ijazah-ijazah palsu. Demi mendukung pendidikan nasional, Sewot siap membantu Pak Menteri Pendidikan.